tawakal kepada Allah. Umpamanya kita gagal panen. Kenapa harus gagal panen? Kenapa Menteri Pertanian tidak mengumumkan kepada petani supaya menjaga keberhasilannya? Kenapa dan kenapa? Jadi artinya bahwa Ibu sekalian, ketika kita menghadapi satu kegagalan, pertama, jangan pernah ada penyangkalan apapun. Jangan pernah menyalahkan siapapun. Sudah kita terima mangga. Kita terima apa adanya. Ya wis bokat kudune mengkonon. Selesai. Ya Allah, terima kasih. Nah, ketika kita terlahir di dunia, oleh Allah diberi wajah yang pas-pasan. Hidungnya asal menonjol sedikit kayak wudun. Sudah terimalah, alhamdulillah saya dikasih hidung. Masih ada bolongannya, lumayan buat ampekat. Alhamdulillah, selesai. Begitu kita tidak pasrah pada Allah, menyangkal ketandan Allah, kenapa aku terlahir tidak cantik? Ini akan menjadi beban penderitaan seumur hidup. Ya, akan kehilangan percaya diri, akan kehilangan semangat, dan kita akan terjebak dalam psikopat namanya minder wadah kompleks, menjadi kecil hati, menjadi tidak punya keberanian, menyesali. Kita terlahir dari keluarga miskin, nggak usah bertanya kenapa aku terlahir dari keluarga miskin. Sudah, alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk lahir ke dunia. Yang dikasih otaknya nggak cerdas, pas-pasan, alhamdulillah masih bisa cewek lewat. Selesai. Begitu kita menyesali apapun yang terjadi apapun, apa yang terjadi, ini bisa menimbulkan psikopat. Kita menjadi penderita. Paham Bu, menderita? Hidupnya tidak nyaman, selalu menyalahkan orang lain. Begini logikanya. Kalau kita selalu menyalahkan orang lain, ini dapat dipastikan berarti orang itu tidak pernah mengakui bersalah. Setiap kegagalan jangan pernah mencari kambing yang berbulu hitam. Lebih baik kita introspeksi di mana letak kesalahannya. Kalau kita menyalahkan orang lain, itu berarti kita tidak pernah merasa bersalah. Kalau orang tidak merasa bersalah, pertanda dia tidak mau memperbaiki diri. Percaya atau tidak? Yang salah orang lain. Dan ini tidak menyelesaikan persoalan, malah menimbulkan kemarahan orang lain yang dijadikan kambing hitam dan menimbulkan permusuhan. Persoalannya tidak selesai, malah menimbulkan persoalan baru. Ada seseorang, kita cerita dulu, bagaimana supaya kita pasrah terima kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan menyalahkan orang lain. Jangan gara-gara kamu, banyak gara-gara. Lebih baik kita jujur saja, ya sudahlah, apapun sebab yang dilakukan orang lain, kita jangan menyalahkan orang lain. Tidak etis dalam beragama menyalahkan orang lain. Karena kita selalu menyalahkan orang lain, maka kita menjadi menderita. Ya, jiwa kita tidak tenang. Ada anak sekolahnya tinggi, sarjana, tapi dia tidak mampu mengambil keputusan dalam hidupnya. Milih istri saja nggak kawin-kawin, kayak bisa milih ya. Iya, untuk mengerjakan sesuatu dia gagap,
seperti ada kecemasan dan ketakutan, inferiority complex, merasa dirinya rendah diri. Setelah kita korek-korek sebabnya apa, ini kita diagnosa tentang psikologi dia, mengapa jadi menjadi gagap, tidak punya keberanian mengambil keputusan. Sengsara. Percaya enggak? Rasanya seperti gamal. Ngomong di atas mimbar saja, ngopiak semuanya, buyar semuanya. Ini kan berarti nggak bisa hidup orangnya. Akhirnya dalam cerita dia, ternyata ada satu penderitaan yang dia tidak pernah menerimakan awalnya. Tidak mau berpasrah diri. Dia itu ditinggal mati oleh bapaknya. Sebabnya karena penyakitnya tidak cepat ditolong oleh dokter. Ya, suruh nunggu karena dananya nggak ada, sehingga akhirnya tidak cepat diobati sampai terlambat, akhirnya mati. Dia dendam kepada rumah sakit yang tidak menangani penyakit itu. Udah, kesalnya bukan main. Kemudian juga setelah bapaknya meninggal itu sekalian, dia ditanggung, dibiayai oleh kakaknya. Sekolahnya yang membiayai kakaknya sampai sarjana. Tetapi kakaknya ini, dia bercerita dia galaknya bukan main. Sehari-hari kalau bangunin tidur langsung dibanjur sama air. Ya, kalau marah ditendang. Dia tersiksa hidupnya karena orang kakaknya itu sangat ganas sekali, ditendang, tapak, ditonjok begitu. Jadi dia karena merasa ini sehingga hidupnya tidak bisa mengambil keputusan apapun. Coba repot enggak, Bu? Kalau hidup begitu repot enggak? Sengsara enggak? Sengsara hidupnya. Lalu akhirnya saya katakan, caranya gimana supaya dia itu menerima realita yang dengan kebesaran hatinya begini. Kamu sekolah selesai enggak? Selesai. Sampai sarjana, sarjana. S1, S2, S3, S1. Alhamdulillah S1. Yang membiayai siapa? Ya kakak saya. Loh, ya kalau begitu kakak itu sayang sama kamu dong, nggak kejam. Kalau dikejam tentu kamu akan dibiarkan saja terlantar. Selagi kakak kamu masih membiayai kamu kuliah sampai selesai, berarti kakak kamu sayang. Tapi dia kejam, dia kalah. Loh, kamu harus belajar memahami sudut pandang orang lain. Kunku semonoku Jawa ini mah saking emane sirah ditendang itu kejem. Mung caranya begitu caranya. Jadi di sudut pandang lain kita harus mengerti sudut pandang orang lain. Saya yakinkan bahwa orang kakakmu itu sayang sama kamu. Kamu tidak dibenci. Dan Allah juga, kenapa Allah bikin mati bapakmu itu? Itu karena Allah sayang juga kepada kamu. Mungkin kalau bapakmu masih hidup, mungkin kamu kuliahnya tidak selesai. Ya, sengaja dihabisin bapakmu untuk menyelamatkan kamu jadi sarjana. Dia mikir. Jadi gimana? Ya sudah, itulah hidupmu. That is your life that you have to work on. Kamu itulah kehidupanmu, harus kamu jalani. Waras sih. Jadi sini ada kiat-kiat bagaimana untuk berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.